Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat sekalian. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mengambil waktu sejenak, kita bersatu dulu. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ibadah lebih lanjut lagi, mari dengan suatu pengakuan dan kesadaran bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita masuki ibadah kita. Jemaat, saya persilahkan untuk menaikkan pujian ini dengan semangat. KPPK nomor 45, Ku bernyanyi puji Yesus. Kita menaikkan ketiga baitnya, Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Interlude. Tuhanku sungguh terindah. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Kita sama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mengaku dan menyadari di hadapan-Mu kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, seringkali gagal berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa dosa baik melalui pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak memberikan kesaksian hidup yang baik, bahkan menjadi batu sandungan, menduka citakan Roh Kudus dan mengecewakan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami itu beribadah kepada Tuhan, layakkan kami itu mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih pemeliharaan yang sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kehidupan jemaat di dalam suasana wabah COVID-19 pada saat ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, naungan sayap-Mu memenuhi dan mengasihi kami sekalian. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terpapar virus corona. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan mereka. Pakailah para dokter, juru rawat yang ada di garda terdepan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Siapkan sarana prasarana dibutuhkan, baik alat-alat APD dan semua perlengkapan medis yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Kami berdoa bila dengan mujizat-Mu terjadi, Engkau menjamah menyembuhkan mereka. Dan bagi masyarakat yang belum tertular, lindungi kami ya Tuhan, supaya kami tidak tertular. Demikian kami berdoa untuk mereka-mereka yang
keluarga yang dipanggil Tuhan. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan berikan kekuatan, memberi masa depan yang cerah kepada mereka. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu adalah kedaulatan Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi anak yatim piatu, bagi perempuan janda, bagi siapapun yang ditinggalkan. Tuhan sertai, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Berkati pemerintah kami, beri hikmat akal budi bijaksana, menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biar seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia bekerja sama dengan baik, menjaga jarak, tidak berkumpul dengan orang banyak, dan sering mencuci tangan, supaya kami boleh memutus mata rantai daripada penularan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk situasi keamanan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Biar ya Tuhan Engkau mengendalikan situasi supaya tidak terjadi tindak kekerasan, tidak terjadi tindak kriminalitas. Ya Tuhan, biar Engkau mengendalikan segala sesuatu supaya kami berhidup dengan aman, tentram oleh perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi sosial dan ekonomi yang banyak sekarang dalam kondisi yang terpuruk oleh karena pengaruh virus corona. Ya Tuhan, mari Tuhan hentikan virus ini supaya kehidupan bisa kembali normal, supaya ekonomi bisa bangkit kembali, dan rakyat Indonesia bisa survive, bahkan membangun kehidupannya di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain terhadap anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari dengan sikap hati yang sungguh. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
kami, Engkau segalanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah kepada Tuhan. Karena tipu dalam kondisi yang tidak ideal seperti sedia kala, tapi ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan ini, urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak dan isi hati Tuhan bagi para pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Engkau berkati setiap orang yang menyaksikan siaran ini, supaya Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan ini membangun iman, meneguhkan pengharapan kami, dan membuat kami meniti hidup ini dengan memiliki waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan, dan juga dengan sama keluarga kami. Bila kami boleh menjalani waktu tidak percuma, tapi mengisi dengan hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami, memberkati pemberitaan firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu tema penting pada saat ini, yaitu quality time with the one you love, atau waktu yang berkualitas bersama orang yang Anda kasihi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya ada dua kemungkinan waktu dalam kehidupan kita. Waktu yang berkualitas atau waktu yang tidak berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas itu yang bagaimana sih? Saudara, waktu yang berkualitas di mana hidup ini atau waktu-waktu yang dijalankan itu diisi dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bermutu, dan hasilnya mereka punya relasi yang baik dalam persekutuan itu, dan tentu sangat menyenangkan. Sebaliknya adalah waktu yang tidak berkualitas adalah waktu yang berlalu begitu sia-sia, tidak diisi dengan apapun yang bernilai, dan relasi ini dibangun dari relasi yang buruk atau tidak baik. Nah, itu pasti tidak menyenangkan. Untuk mengerti apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan suatu cerita. Saudara-saudara, ada dua orang mahasiswa yang selesai ujian semester di kampus masing-masing. Sebutlah nama mahasiswa pertama itu bernama Darwin. Saudara, waktu Darwin ini berlibur ke rumah orang tuanya. Sesampai di rumah orang tuanya, belum juga duduk di tempat duduk, sudah dimarah-marah oleh orang tua. Kenapa? Orang tuanya tahu, dapat kabar, dapat WA dari anaknya, nilainya cuma IP-nya cuma 3. Karena papanya mengharapkan dia punya IPK itu 3,8 ataupun kalau perlu 4. Papa sudah dukung kamu sedemikian rupa, kenapa IP cuma 3? Seharusnya kamu bisa lebih tinggi dari itu, bisa 3,8 bahkan 4, summa cum laude kalau bisa. Anaknya diam. Terus papanya ngoceh. Saudaraku sekalian, anak itu juga kesel. Dia mengatakan, "Papa juga terlambat terus kirim uang kos dan uang kuliah. Sehingga saya ditegur oleh ibu kos dan sering dimarah oleh pihak kampus. Malu saya." Saudara-saudara, bayangkan
belum ketemu. Seharusnya mereka saling kangen satu dengan yang lain. Anak baru pulang berlibur, sudah bertengkar mereka. Bayangkan selama 2 minggu suasana rumah tangga itu bagaimana. Sehingga waktu-waktu dijalani selama liburan 2 minggu pasti waktu yang tidak berkualitas. Karena relasi tidak bagus. Yang kedua adalah seorang mahasiswa bernama Joni. Joni ini pulang ke rumah, berliburan juga, dapat liburan semester. Lalu ketika tiba di rumah langsung dipeluk cium oleh papa dan mamanya. Oh, mereka melepas rindu sedemikian rupa karena 1 semester tidak ketemu anaknya. Anaknya coba berjalan ke dapur dan melihat di dapur mama sedang memasak apa? Sedang memasak sayur asam dengan ikan goreng asin yang kesukaan Joni untuk persiapan makan malam. Mamanya tahu Joni suka apa. Lalu Bapak Ibu sekalian, Joni juga tidak lupa mengeluarkan oleh-oleh dari tasnya dan menyampaikan kepada orang tuanya. Ada 1 kotak pisang molen Kartika Sari, kesukaan papanya. Dan juga mengeluarkan 1 kotak bingko babat kesukaan mamanya. Mohon maaf papa mama, cuman ini yang bisa Joni belikan karena dana terbatas. Oh, tidak apa-apa anakku, kamu sudah datang aja kami sudah senang, kami rindu dengan kamu. Oh, saudaraku sekalian, selama 2 minggu itu suasana rumah tangga begitu harmonis, begitu ceria, dan mereka menikmati waktu-waktu yang berkualitas. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga manakah yang menurut saudara yang memiliki waktu yang berkualitas dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka? Dengan gampang saudara mengatakan tentu keluarga Joni. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi kualitas pertemuan itulah yang penting. Meskipun kita menyediakan waktu berjam-jam bersekutu dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, aku tidak merasa intim dengan anak-anakku. Karena ketika ketemu aku, pikirannya kemana-mana. Matanya kemana-mana. Tangannya sibuk dengan gadget dan tidak fokus dengan aku. Dengan demikian, tidak punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Dan semoga hal seperti itu tidak ada di antara kita. Saudara-saudara, ayat yang menjadi fokus bahasan kita adalah Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Ya. Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan apa? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, dari ayat ini, saudaraku sekalian, kita akan coba bahas tentang waktu yang berkualitas, khususnya saat kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara, dikatakan apa? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apakah waktu yang berkualitas itu Bapak Ibu sekalian? Ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin berdoa, maka pastikan saat itu adalah saat yang tidak ada gangguan apapun. Saudara, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. In the early morning while it was still dark. Hari masih gelap, pagi-pagi benar. Yesus pergi keluar untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, tidak ada patokan jam berapa kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tetapi prinsipnya sedapat mungkin dalam persekutuan itu tidak ada gangguan. Ya, tidak ada yang menginterupsi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan bagi Yesus, waktu yang paling baik adalah pagi-pagi benar. Kenapa? Sebab saat matahari masih gelap.
belum ada aktivitas lain, tidak ada yang bisa menginterupsi persekutuannya dengan Bapa. Itulah waktu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bila kita memperhatikan konteks bacaan ini, Tuhan Yesus itu ternyata sangat-sangat sibuk melayani banyak orang. Mulai hari sebelumnya kita melihat bagaimana dia menyembuhkan mama mertua dari Petrus, muridnya, yang sedang sakit, dan mama mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat 32 sampai 33 dan 34, saya baca untuk kita sekalian. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Artinya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, Yesus sangat-sangat sibuk. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, karena dia tahu tidak ada waktu ketika hari siang untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, maka dia ambil waktu pagi buta. Dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan mama mertua Petrus, dan banyak orang yang sedang antri pelayanan Yesus. Maka tentu Yesus itu sangat-sangat sibuk. Saudaraku sekalian, sesibuk apapun Yesus, Ia selalu mempunyai waktu yang eksklusif dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya, Yesus punya waktu berdoa, bersaat teduh, menghampiri tahta Bapa di sorga. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah waktu yang sangat eksklusif, waktu yang intim, itulah waktu yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita masing-masing pasti tahu kapan waktu kita berdoa dan tidak ada gangguan. Jangan sampai sementara kita berdoa, telepon berdering, tukang AC dan tukang listrik datang, lalu tukang siomay mengantar pesanan, atau pelanggan datang untuk berbelanja di toko, sehingga kita sangat terganggu untuk berdoa. Kalau kita sedang berdoa, pastilah kita mengalami gangguan yang luar biasa. Jadi prinsipnya adalah carilah waktu di mana kita tidak mengalami gangguan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, apakah waktu yang berkualitas dalam bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita berdoa, sediakan waktu Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Harus itu dengan apa? Dengan hasrat, dengan kerinduan. Saudara-saudara, jangan memandang waktu teduh sebagai sebagai suatu kewajiban, ya, melainkan sebagai suatu kebutuhan. Apa bedanya? Saudara, kalau saudara melihat bersekutu dengan Tuhan sebagai suatu kewajiban, kita akan melakukannya hanya untuk memenuhi kewajiban agamawi belaka, dan itu tidak dengan hati, pasti tidak dengan sukacita. Tapi kalau itu kebutuhan, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kesadaran, saya yang butuh Tuhan dan bukan Tuhan yang butuh saya. Saudara, karena dengan mengadakan saat teduh bersama dengan Tuhan, iman kita dibangunkan, pengharapan kita diteguhkan, dan yang lebih penting adalah kita semakin mengenal Tuhan dan semakin peka dengan kehendak Tuhan. Itu yang lebih penting. Saudara, istri saya tahu apa yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan saya. Sebaliknya, saya juga mengerti dan tahu sedikit banyak tentang apa yang dia suka dan yang tidak suka. Kenapa? Kami sudah 33 tahun menikah. Pasti mengenal kesukaan masing-masing. Saudara, demikian juga hubungan dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin peka, kita makin tahu apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Itulah yang kita ikuti, kita taat kepada Dia. Saudara, menurut pengakuan iman Westminster, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita di dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak akrab dengan Tuhan?
Anda mungkin bertanya bagaimana Tuhan Yesus bisa berdoa kepada Allah kalau dia sendiri Allah. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini adalah komunikasi antara pribadi pertama dengan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang selalu dijalin dari kekal sampai kekal, bahkan ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus berdoa bukan seperti kita, Bapak Ibu sekalian, perlu mengaku dosa karena Yesus tidak berdosa, atau mohon perlindungan dari yang jahat karena Yesus Maha Kuasa, tidak dikurang pada Dia, atau mohon berkat makanan dan minuman. Bagi Yesus itu sangat sepele, Dia bisa memberi makan kepada ribuan orang hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Enggak sulit bagi Dia. Ya. Lalu kalau demikian, mengapa Yesus berdoa? Saudaraku sekalian, paling tidak ada berapa alasan, ya. Tuhan Yesus berdoa itu apa? Yang pertama, untuk memberi teladan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Saudara-saudara, kalau Yesus yang adalah Tuhan saja berdoa, siapakah Anda dan saya yang tidak perlu berdoa kepada Tuhan? Ini teladan yang pertama. Tetapi yang kedua adalah, mengapa Yesus berdoa? Untuk menjalin hubungan yang intim dengan Bapanya. Saudara, karena sesibuk apapun dalam pelayanan Tuhan Yesus, Ia selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Bapanya. Kita pun seharusnya demikian. Sesibuk-sibuknya kita sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, apalagi kita banyak tinggal di rumah sekarang ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada waktu dengan Tuhan. Keterlaluan Bapak Ibu sekalian, kalau masih tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Inilah saatnya kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dan yang ketiga adalah agar tetap dalam kehendak Allah Bapa. Saudara, jangan lupa Yesus datang dalam dunia itu untuk melaksanakan misi keselamatan bagi umat manusia. Tapi terlalu banyak godaan terhadap Yesus untuk menggagalkan misi itu, supaya dia tidak naik ke kayu salib. Sampai Yesus berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Terlalu pahit cawan itu, terlalu berat kayu salib itu. Secara manusia, Yesus tidak ingin melaksanakannya. Tapi karena terus bersekutu dengan Bapa, Bapa terus mengarahkan dia. Laksanakan, walau itu harus menderita. Maka hubungan itu akan menjaga dia tetap punya hubungan yang intim dan indah dengan Tuhan. Sehingga bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Saudara, yang ketiga, waktu yang berkualitas adalah di mana orang harus punya tekad dan komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, bangun pagi-pagi lalu mencari tempat yang sunyi di luar, itu sulit untuk bisa dilakukan kecuali sudah ada tekad atau komitmen di dalam diri kita. Saudara, biasanya di awal tahun kita membuat resolusi di hadapan Tuhan. Oh, tahun ini saya ingin mempunyai kerohanian yang lebih baik. Oh, pada mulai tahun ini saya ingin membaca firman Tuhan secara rutin dan selesai Alkitab 1 tahun. Oh, dalam tahun ini saya ingin menjadi seorang yang setia beribadah. Oh, dalam tahun ini saya ingin menjadi seorang yang ingin memberikan persembahan yang tekun setia kepada Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi resolusi itu bagus. Tetapi tanpa komitmen, maka tanpa komitmen, apapun baik maksudnya, kita sulit untuk bisa mengeksekusi apa yang telah kita janji di hadapan Tuhan. Mungkin seperti kata-kata nyanyian daripada almarhumah Diana Nasution, janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tanpa komitmen, resolusi yang baik pun itu tidak ada artinya. Karena itu harus ada tekad, harus ada komitmen untuk melaksanakan apa yang telah kita resolusikan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang super sibuk sekarang ini, orang Kristen ditantang untuk punya waktu saat teduh tiap hari bersama dengan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan virus corona atau COVID-19 sekarang ini, sehingga manusia punya waktu break
atau waktu istirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Jadikan waktu bagi Tuhan dan sesama. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan senang anak-anaknya datang kepadanya bersekutu dengan Dia. Karena itulah Dia menebus dan menyelamatkan kita, supaya kita menjalin hubungan yang intim dan indah dengan Dia. Di masa sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, hubungan dengan Tuhan itu akan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan yang berat dewasa sekarang ini. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Maka orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan dan dengan keluarga kita masing-masing. Selama ini mungkin karena kesibukan masing-masing saudara-saudara, kita mungkin tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu barangkali untuk beribadah, ya. Atau kalaupun karena saudara mungkin bekerja keluar kota, ataupun berhari-hari berminggu-minggu berada di lautan barangkali, atau kalaupun saudara bekerja dalam kota, saudara dituntut untuk lembur karena tuntutan, saudara pergi pagi sebelum anak bangun, pulang malam setelah anak tidur. Itulah kondisinya. Tetapi setelah ada COVID-19 itu merupakan blessing in disguise. Berkat terselubung sehingga kita punya waktu untuk berkumpul dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita. Tentu waktu yang berkualitas itu tidak tergantung durasi waktunya. Tidak tergantung panjang pendek waktunya, tapi tergantung isi. Suatu relasi dibangun selama berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan juga dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudaraku sekalian, dalam waktu-waktu seperti yang sekarang ini di mana kita banyak waktu di rumah, saya pesankan dua hal. Orang tua, bermainlah bersama anak-anak saudara selama mereka masih kecil. Akan datang waktunya mereka menanjak besar, saya tidak punya waktu lagi untuk bermain dengan mereka, untuk mengisi mereka dengan ajaran Kristiani, untuk membentuk karakter mereka sesuai dengan karakter Kristus. Saudara, saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, Cynthia dan Webster, waktu mungkin masih SD, masih mau diajak bermain, jalan. Tapi mulai setelah kelas 6, SMP, sudah tidak mau, mereka punya dunia sendiri. Kita akan kehilangan waktu itu kalau kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita semasa mereka masih kecil. Tetapi juga bagi anak-anak, perhatikanlah orang tua saudara selama mereka masih ada. Rawat mereka, sayangi mereka, senangkan hati mereka selama mereka masih hidup. Kalau mereka sudah tiada, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita ingin perbuat, itu tidak mungkin terjadi. Kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan sampai kita berkumpul seperti gambar ini. Saudara, apa artinya berkumpul bersama-sama, tapi saling memaki, saling bertengkar, dan suasana rumah tangga bagaikan neraka di dunia. Anak-anak menjadi takut, anak-anak menjadi trauma, karena orang tua terus bertengkar. Jadi kualitas waktu itu bukan kumpul bersama-sama begitu panjang, begitu lama, tapi durasi itu tidak menentukan, tapi isinya yang menentukan bagaimana kita membangun rumah tangga harmonis dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, apalagi minggu depan kita akan memperingati hari Parents Day. Bila kita boleh menyadari sebagai orang tua, terus mengasihi anak-anak kita, dan anak-anak terus menghargai dan menghormati orang tua. Jadilah keluarga yang tangguh di tengah-tengah badai yang sedang menerpa dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang bahagia, adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga di mana firman Tuhan dibacakan dan doa-doa dipanjatkan, menjalin relasi vertikal dan relasi horizontal. Vertikal dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Secara horizontal terus diterapkan kasih Kristiani
sehingga keluarga menjadi keluarga yang tangguh. Saudara, Efesus pasal yang kelima, ayat 15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kualitas waktu bukan durasi, tetapi isi. Oleh karena itu, bela waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, isi dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bermutu, dan menjalin hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan dengan sesama, khususnya anggota keluarga kita masing-masing. Saudara, milikilah waktu yang berkualitas dengan Tuhan dan keluarga kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Bersyukur untuk waktu-waktu yang Kau karuniakan kepada kami. Khususnya ya Tuhan, ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Sehingga menolong kami untuk punya waktu banyak dengan Tuhan dan dengan keluarga kami. Biarlah kami boleh mengisi waktu dengan waktu yang berkualitas, sehingga itu boleh menerapkan hal-hal yang menanamkan hal-hal yang bernilai kekal dalam diri keluarga dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah penguasa waktu, penguasa alam semesta. Biarlah kami boleh mensyukurinya dan menjalaninya dengan bertanggung jawab. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman ini, supaya kami menggunakan waktu sebaik-baiknya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan mengisinya dengan hal-hal yang bernilai kekal. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada di rumah, selamat mengikuti sakramen perjamuan kudus yang kita laksanakan secara online pada saat ini, dan mengikuti panduan yang kami arahkan melalui acara perjamuan kudus saat ini. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima sakramen baptisan untuk menerima perjamuan kudus ini. Tetapi andai kata kita yang sementara belum dibaptis, saran kami ada bersabar sampai saudara dibaptis, saudara dipersilakan menerima perjamuan kudus. Dan tolong kami ingatkan juga, perjamuan kudus ini tidak diberikan kepada anak-anak. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus, perkara sakral yang harus dilaksanakan dan diikuti dengan hikmat, dengan penuh penghayatan, menghargai akan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan nama dan perjamuan kudus pada saat ini melambangkan bahwa Tuhan pun hadir di tengah-tengah hidup kita, hadir di tengah-tengah kita bagaimana menghadapi wabah COVID-19 pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengadakan perjamuan kudus bersama jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kami melaksanakannya ya Tuhan,
Engkau pilih hati kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, ampuni kami dari dosa dan salah. Pulihkan keadaan kami masing-masing. Ampuni kami dari dosa baik menurut pikiran, perkataan, tingkah laku, perbuatan yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami, membangun iman kami, mengingat cinta kasih Tuhan, dan mendorong kami mau setia kepada Tuhan dan berkorban bagi Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap jemaat yang mengikuti perjamuan kudus ini. Berkati hidup mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil roti masing-masing yang sudah siapkan di rumah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama menerimanya. Saudara-saudara juga bisa mempersiapkan minuman saudara masing-masing di rumah yang melambangkan darah Kristus. Demikian pula Yesus setelah makan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara kita menerima anggurnya masing-masing. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, lebih 2000 tahun yang lampau, Kristus telah berkorban di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah bagi kami, yang kami peringati dengan perjamuan kudus saat ini ya Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang sudah menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Ya Tuhan, dalam hidup kami mengingat Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, dan Tuhan yang sudah berkorban mati dan bangkit, yang naik ke surga, bersyafaat bagi kami, ada bersama-sama kami dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini, dalam menghadapi wabah COVID-19. Berikan kekuatan iman, berikan perlindungan-Mu ya Tuhan, biar kami boleh kuat melalui semuanya ini oleh berkat dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini di dalam nama yang Maha Kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kendati pun kita harus beribadah di rumah masing-masing karena kondisi COVID-19, tetapi ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian yang beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Sudah dapat memberikan persembahan pada awal bulan ini, persembahan kas dan persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Demikian juga saudara tergerak memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja kita yang sedang berlangsung saat ini, khususnya pembangunan lift. Saudara silakan transfer ke rekening pembangunan gereja yang juga tertera di bawah ini. Atas nama hamba Tuhan, Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat, kami menghaturkan ucapan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei yang akan datang. Selamat ulang tahun kepada Kwek Li Chu atau Lina, kepada hamba Tuhan Pendeta Regi Arthur, kepada Shirley, kepada Chiu Chung Lien, kepada Miki Stefanus, kepada Ibu Yana Maria Semu Regi, kepada Amelia, kepada Johar Lee atau Lee Yu Fuk. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami terus menyarankan kepada saudara supaya terus berdoa di hadapan Tuhan, dan jaga diri, jaga jarak, hindari kerumunan massa, dan sering-sering cuci tangan, ya, baik dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan juga dengan hand sanitizer untuk mencegah tertularnya COVID-19. Demikian warta Jumat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.